Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan Allah rahmat, kita masih diberikan Allah karunia, kita masih diberikan Allah kesempatan untuk beramal beribadah agar kita mendapatkan ridhonya. Dan salawat beriringkan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, saya akan memulai kultum saya, yakni tugas praktik dakwah pada malam hari ini dengan judul cara untuk terus bersyukur. Jadi sebelum itu mari kita mengenal apa itu syukur. Syukur adalah bentuk rasa kita menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan kejadian yang baik, kita bersyukur, kita menerima kejadian tersebut. Itulah namanya syukur. Apabila kita melakukan perbuatan buruk, apabila kita merasakan kejadian yang buruk, kita tetap menerima kejadian tersebut. Itulah syukur. Jadi di sini bagaimana cara kita untuk memperoleh syukur tersebut? Jadi Rasulullah pernah bersabda, yakninya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah mengagumkan keadaan orang-orang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada orang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman sekalian, begitulah seorang Muslim sangat beruntung sekali. Karena apa? Seorang Muslim, jika ia menerima keadaan apa yang diberikan Allah, keadaan tersebut, dan dia menerima, kita sudah termasuk orang-orang bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim? Surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmatku, la in syakartum la azidannakum, maka akan aku tambahkan. Dan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Jadi di sini teman-teman, kita sudah melihat seandainya jikalau Allah memberikan nikmat kepada kita, jikalau Allah memberikan suatu kejadian yang baik kepada kita, kita harus bersyukur. Agar apa? Agar nikmat kita tadi bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak di dunia, tapi bisa di akhirat. Namun sekarang banyak kita lihat, banyak orang yang baru naik pangkat, contohnya. Banyak orang yang bisa masuk baru lulus jadi PNS misalnya. Banyak orang yang baru lulus jadi TNI. Ya, mereka sekedar lulus saja. Mereka tidak bersyukur, dan itulah yang nantinya akan membuat hati mereka risih dan keberatan dengan tugas tersebut. Lalu kemudian cara apa diri kita agar kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Yakninya dengan menerima apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berat untuk kita menerima takdir. Karena apa? Karena tidak semua takdir yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu sejalan dengan kemauan kita. Terkadang orang menginginkan A, Allah kasih B. Orang yang menginginkan B, Allah kasih A.
itulah yang membuat diri kita terkadang tidak bisa menerima takdir. Namun takdir inilah, apabila kita bisa menerima takdir ini, kita termasuk orang-orang bersyukur. Kita termasuk orang-orang yang mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memberikan kita, seandainya kita bisa menjadi orang yang menerima takdir, Allah akan ridho kepada kita. Seandainya Allah ridho, Allah akan memberi apa yang kita inginkan. Allah akan memberi apa yang kita mau. Karena ridho hidup di dunia ini bukan hanya untuk bermain-main, tapi hidup kita di dunia ini sangatlah penting, yakni mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala? Yakni dengan bersyukur tadi. Jadi kepada teman-teman dan untuk diri saya sendiri, cobalah kita melakukan cara tadi, yakni yang pertama, kita bisa menerima keadaan. Kita bisa menerima apa yang terjadi. Kita bisa menerima kejadian apa, kejadian baik apa dan kejadian buruk apa, agar kita termasuk orang-orang bersyukur. Dan yang kedua, yakni kita bisa menyambut takdir tersebut. Kita bisa menerima takdir yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang. Agar apa? Agar kita termasuk orang-orang bersyukur. Dengan demikianlah dua cara tersebut, salah yang diantaranya agar kita tergolong orang-orang bersyukur. Karena disebutkan dalam surah Ibrahim tadi, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Siapa yang di sini tidak ingin ditambahkan Allah nikmatnya? Pasti semuanya ingin. Maka demikian pesan dari saya, tetaplah bersyukur, terimalah apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang bersyukur agar kita ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.